Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ummahat dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, kembali kita akan membahas pelajaran yang ke-13. Masih di pelajaran ke-13 bagian B. Pelajaran 13 bagian B. Kita di sini masih membahas mufrad ke jamak, ya, mufrad ke jamak. Baik itu nanti pertama di sini akan kita bahas nanti jamak muannats salim. Yang kedua mufrad jamak berupa fiil, kata kerja. Yang ketiga adalah isim isyarah, jamaknya seperti apa, mufradnya seperti apa. Yang keempat isim dhamir, mufradnya dan jamaknya. Nah, yang pertama adalah di bagian B ini kita akan membahas jamak muannats salim. Berarti yang dijamak sekarang adalah yang isim muannats salim, yang ada ta marbuthahnya atau yang menunjukkan perempuan. Contohnya misalnya ukhtun. Untuk ukhtun nanti jamaknya adalah akhawatun, ya. Akhawatun. Harus beda. Kalau akhun nanti jamaknya ikhwatun. Kalau ukhtun jamaknya akhawatun. Nah, ini sudah sering kita ucapkan mungkin ya. Misalnya kalau orang-orang perempuan itu ngomong akhwat, ya. Jadi dia hanya melafazkan yang jamaknya saja. Sebenarnya satu orang pun disebut akhwat. Ya, itu bahasa kita. Jadi kalau ukhtun, saudara atau saudari, jamaknya akhawatun, para saudari, akhawatun, ya. Kemudian misalnya lagi bintun. Bintun ini harus dihafal, maka jamaknya banatun. Banatun, putri, ya. Kalau banatun berarti para putri. Putri atau anak perempuan. Nah, sekarang kalau yang dijamak muannats salim itu adalah yang ada ta marbuthahnya, ya, isim yang ada ta marbuthahnya, maka pertama hilangkan ta marbuthahnya dulu. Seperti misalnya talibatun, ini sudah jelaskan di nahwu, ya. Talibatun. Ini talibatun. Kalau kita mau jadikan jamak muannats salim, maka ta marbuthahnya kita hilangkan. Jadi sisa taliba, ya. Ini sisanya taliba jadinya. Kemudian tambahkan alif dan ta. Tambah alif ta. Talibatun. Ya. Talibatun. Talibatun. Madrasatun. Madrasatun boleh. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Tinggal tambah alif dan ta, ya. Jadi kalau talibatun pendek baknya, maka satu mufrad jadinya. Kalau panjang baknya, maka jadi jamak muannats salim. Talibatun, berarti para siswi jadinya. Ya. Nah, ketika sambung menyambung seperti ini harus tahu, ya, mana huruf-huruf yang tidak boleh bersambung dengan huruf setelahnya nanti dengan alif ini, misalnya alif ta, ya. Huruf yang nggak boleh, yang tidak bisa bersambung, disambung, maksudnya disambung dengan huruf setelahnya adalah seperti alif, nggak bisa. Kemudian dal, kemudian ro, kemudian zai, kemudian waw, ya. Nah, ini nggak bisa, tidak bisa disambung dengan selainnya. Jadi nanti kalau ada tambah alif ta misalnya, maka nggak bisa seperti ini disambung, nggak bisa, harus terpisah. Nah, gitu. Ini kalau za misalnya ada nanti ditambah alif ta misalnya, nggak boleh gini, ya, harus dipisah. Ro juga demikian, dipisah. Nah. Kemudian alif ini dia hanya bisa bersambung dengan huruf sebelumnya, seperti misalnya ba, bersambung kan? Seperti ini, ba, sambung. Huruf setelahnya nggak bisa bersambung dia, seperti talibatun. Nah, ini.
nggak bisa disambung gini, nggak bisa. Ya. Ini diantara huruf yang tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Juga hamzah, ya hamzah, nggak bisa bersambung dengan setelahnya. Ya. Adapun selain huruf ini maka bisa bersambung dengan setelahnya seperti ba misalnya. Maka sambung nanti. Kalau disuruh buat muannas salim misalnya sambung. Enggak boleh nanti tulisnya seperti ini. Toli. Nah, gini, tolib dipisah. Nah, ini salah. Ya. Ini jamak muannas salim. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kharajat dengan kharajna atau mufrad ke jamak berupa fiil. Halaman 76 ya, halaman 76 bagian 3. Kapan kita pakai kharajat, kapan kita pakai kharajna? Ya. Pakai kharajat misalnya kalau di sini Zainab. Ya, Zainabu. Nah, Zainabu. Kemudian di sini banyak. Ada Aminah, ada Aisyah, kemudian ada Zainab, ya. Jadi kalau ada nama perempuan ya, nama perempuan yang mufrad, baru disebut fiilnya, namanya jumlah ismiyah ya. Jadi jumlah ismiyah, kalimat ismiyah ya, maksudnya itu adalah kalimat yang diawali dengan isim dulu. Jadi nama orang baru kemudian kata kerja. Nah, lihat nama orang tersebut. Kalau nama orang itu adalah muannas mufrad, maka nanti pakai ditambah tak ta'nis. Ya, ditambah tak ta'nis seperti Zainab kharajat. Tambah ta'nis kharajat. Ya. Nama dulu baru kata kerjanya. Nama orang misalnya, baru kata kerjanya. Ya. Maka kharajat pakainya. Kenapa tambah tak ta'nis? Menunjukkan bahwasanya yang keluar itu adalah perempuan satu orang. Ya, perempuan satu orang. Mufrad. Zainabu kharajat. Ya. Kalau kemarin kan kalau mufrad muzakkar ya Muhammadun, enggak boleh ada tak ta'nisnya. Kharaja jadinya Muhammadun kharaja. Ya. Kemudian selanjutnya misalnya Zainab telah masuk, berarti Zainab dakhalat. Kemudian Zainab telah pergi, berarti Zainab zahabat. Zainab zahabat. Ada tak ta'nisnya pasti harus ada. Ya. Kemudian kapan kita pakai kharajna yang jamaknya? Kalau nama-nama sebelum fiil kata kerja itu banyak. Nih. Misalnya Aminatu, Aminatu wa Aisyatu wa Zainabu. Aminah, Aisyah dan Zainab telah pergi, berarti pakai kharajna. Pakainya kharajna, bukan pakai kharajat, salah. Pakai kharajna. Ya. Pakainya kharajna. Ya. Kemudian misalnya Aminah, Aisyah, Zainab telah masuk, dakhalna. Tinggal tambah nun aja. Dakhalna. Kemudian juga misalnya zahabna, telah pergi, zahabna. Itu kalau banyak. Ya. Sekarang di sini saya jelaskan. Misalnya fiilnya dulu baru nama orang misalnya. Ya. Kalau fiilnya dulu baru nama orang, lihat di sini. Kalau fiilnya dulu baru nama orang, ya, kata kerjanya dulu baru nama orang. Kalau dia itu mufrad, misalnya mufrad muzakkar ya, kharaja Muhammad jadinya. Ya, kharaja Muhammad. Kalau di sini satu orang ini ya, Muhammad telah keluar.
Kemudian ada wa aliyun, wa zaid, banyak. Kalau banyak ya tetap kharaja, tidak berubah. Enggak boleh kharaju Muhammadun wa aliyun wa zaidun, enggak boleh. Kapan pakai kharaju? Kalau nama-nama ini di depan. Nah, pakai kharaju ya. Sama juga seperti yang muannas. Kalau misalnya Zainab aja kharajat Zainab ya. Kharajat Zainab satu. Tapi harus ada ta ta'anis tadi menunjukkan bahwasanya pelakunya Zainab adalah perempuan. Kharajat Zainab pakai kharajat ya. Sekarang kalau namanya banyak ya. Kata kerjanya di sini di depan tetap pakai kharajat ya. Enggak berubah, enggak boleh kharajna. Kapan pakai kharajna? Kalau nama-namanya disebut di depan baru kata kerjanya. Ya, kalau banyak di depan misalnya kharajat Aminatu wa Aisyatu wa Zainab. Enggak boleh kharajna Aminatu, Aisyatu wa Zainab. Nah, itu bedanya nanti. Ya. Terus kita lanjut ke yang ketiga. Isim isyarah. Isim isyarah kalau hadza untuk mufrad muzakkar ya, sudah tahu. Kalau hadhihi untuk mufrad muannas. Ya, mudah. Kalau haula'i, nah ini untuk jamak. Ya, untuk jamak yang mudzakkar ya atau jamak yang muannas. Nah, sama. Pakai haula. Ya. Misalnya haula tulab misalnya. Tulabun sama talibatun. Nah, ini kan untuk muzakkar, ini untuk muannas. Tulabun. Pakai ini adalah para siswa misalnya. Maka bahasa Arabnya haula'i tullabun. Haula'i tullabun. Enggak boleh ada alif lam. Ingat cara menggunakan isim isyarah. Ini adalah para siswa, berarti haula'i tullabun. Ini adalah para siswi, tetap pakai haula. Haula'i talibatun. Ingat-ingat. Nanti kalau ada pertanyaan buatlah kalimat para siswa ini. Nah, ingat ininya di belakang. Para siswa ini ya. Berarti nanti baru kasih alif lam. Haula'it tullabu jadinya. Haula'it tullabu ini sudah kita pelajari. Yang badal itu loh. Yang badal isim isyarah setelahnya ada alif lam. Ya. Yang keempat, isim dhamir. Sekarang isim dhamir. Isim dhamir untuk mufrad dan jamak. Ya. Huwa untuk mufrad muzakkar. Huwa talibun. Dia seorang siswa misalnya ya. Mufrad muzakkar. Hiya mufrad muannas. Hum ini jamak untuk muzakkar. Ya. Hunna ya jamak untuk muannas. Jadi beda ini kalau dia di isim isim dhamirnya kata ganti ya. Kalau isim isyarah tadi sama, haula ini untuk muannas dan muzakkar. Ya. Nah. Huwa. Coba lihat halaman 77 ya. Ya. 77. Kalau yang diganti itu ada mufrad, maka mufrad muzakkar pakai huwa. Ya. Misalnya man. Kita hapus ini. Man hadat talibu. Siapa siswa ini? Siapa siswa ini? Bukan siapa ini siswa, salah. Karena ada alif lamnya ya. Berarti siswanya dulu baru ini. Siapa siswa ini? Ya.
Lihat di sini siswa, at-talibu. At-talibu berarti satu siswa, mufrad. Maka pakainya dia adalah. Huwa, dia adalah temanku. Huwa zamili. Misalnya ya. Huwa zamili, dia adalah temanku. Huwa zamili, dia adalah temanku. Pakai huwa. Misalnya kalau perempuan, man hadhihi talibatu, man hadhihi jadinya. Man hadhihi talibatu, siapa siswi ini? Hiya. Ya, pakai hiya. Hiya ukhti, dia adalah saudariku. Misal. Hiya ukhti, dia adalah saudariku. Pakai hiya dia, karena di sini yang diganti adalah mufrad muannas. Kalau banyak misalnya man, banyak muzakkar, jamak muzakkar ya. Jamak untuk muzakkar maksudnya. Man haula'i di sini ya, berubah. Man haula'il mudarrisuna misalnya. Man haula'il mudarrisuna, siapa para guru ini? Ya, maka kata gantinya pakai hum. Hum. Atau man haula'it tullabu, kan laki-laki. Maka kata gantinya hum. Hum. Hum misalnya mereka adalah saudara-saudaraku. Hum ikhwati. Nah ini, hum ikhwati, mereka adalah para saudaraku. Nah, hum ikhwati jadinya. Hum. Hum ini kembali ke mudarrisuna ya, banyak. Kalau muannas pakai hunna. Misalnya man haula'i, sama kan? Kayak haula'i juga. At-talibatu, ya. Siapa para siswi ini? Maka pakai hunna, mereka adalah hunna. Mereka adalah para temanku. Zamilati jadinya panjang. Zamilati panjang. Hunna zamilati. Di sini juga berubah ya. Berubah. Karena ini hunna untuk jamak untuk muannas ya. Maka di sini pun jamak muannas. Hunna zamilati. Mereka adalah para temanku. Nah, seperti ini. Mungkin ini saja dulu untuk Durusulullah. Sekarang kita baca dulu sebentar ini. Halaman 74 ya, halaman 74. Man haula'il fatayatu ya Maryamu. Nah, lihat di sini fatayatu itu jamak dari fatatun. Fatatun jamaknya fatayatun, para pemudi. Siapa para pemudi ini wahai Maryam? Hunna zamilati, mereka adalah, ini pakai hunna, lihat hunna karena fatayat jamak muannas salim. Ya, zamilat juga berubah karena hunna. Hunna zamilati. Ya, mereka adalah para temanku. Akhawatun hunna. Nah ini. Akhawatun hunna. Apakah mereka bersaudara? Nah, apakah mereka bersaudara? Akhawatun hunna. Akhawat tadi sudah. Bukan akhwat ya. Kha-nya fathah. Akhawatun, bukan akhwat. Kalau itu bahasa Indonesia akhwat. Ya. Akhawatun hunna, apakah mereka itu bersaudara? Ya. Naam, hunna akhawatun. Ya, mereka bersaudara. Man abuhunna? Nah, siapa bapak mereka? Abuhunna Syekhu Bilalun. Bapak mereka adalah Syekh Bilal. Ummuhunna ustazati. Ibu mereka adalah ibu guruku. Ya. Aina baituhunna, di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Nah. Kemudian selanjutnya di sini untuk tamarin, untuk latihan 1, rubah hadhihi ya ke haula'i, sama. Kemudian tinggal kasih yang di dalam kurung itu. Lihat perubahan-perubahannya ya. Kalau kabiratun tetap kibarun ya. Saghiratun tetap juga ya, sigharun. Jadi sama jamaknya ya. Kabirun, kabiratun, kibarun. Saghirun, saghiratun, sigharun. Tawilun, tawilatun, tiwalun.
sama. Kemudian untuk yang latihan 2 ini diterjemah ya. Terjemah. Latihan 3 dirubah tadi yang kharajat ke kharajna untuk fiil untuk mufrad sama fiil untuk jamak muannas salim. Misalnya yang pertama itu al-mudarrisatu dhahabat ilal fasli. Berarti al-mudarrisatu dhahabna ilal fasli. Yang keempat isim isyarah hadza atau hadhi atau haula'i. Kalau satu berarti hadza akhi, kemudian yang kedua hadhihi ukhti, ya. Kalau haula'i itu haula'i rijalun banyak, ya. Kemudian yang kelima dha di sini taruhlah huwa hiya atau hum atau hunna. Tinggal lihat sebelumnya, ya. Kalau dia muzakkar mufrad maka huwa, kalau muannas mufrad maka hiya, kalau jamak kemudian muzakkar maka hum, kalau jamak kemudian muannas maka hunna, ya. Ya, mungkin sampai sini dulu. Lihat 78. Halaman 78, lihat itu al-kalimatul jadidatu, ya. Al-kalimatul jadidatu. Kalimat apa kosakata baru? Az-zauju suami, maka dia azwajun jamaknya, ya. Azwajun para suami. Al-mar'atu jamaknya nisaun para wanita. Nah, di situ al-mar'atu biduni al jadinya imra'atun. Jadi kalau imra'atun itu ada alif lamnya maka baca al-mar'atu, bukan al-imra'atu, salah. Dibaca al-mar'atu, ya, kalau ada alif lamnya. Qaribun dekat. Ya, insyaallah untuk bagian C kita akan lanjut di pekan berikutnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.